ruangan ini, radius seluruh wilayah gereja ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, berdaulatlah penuh dari awal sampai akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam ibadah kita pada hari ini. Kita masih dalam ibadah dalam durasi yang kita sepakati dan sudah kita ikuti bersama selama 1 jam. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan ketika kita maju membawa persembahan kita ke depan. Amplop yang ada di kursi kita masing-masing dapat digunakan, dan bila belum digunakan ditinggalkan saja. 2 pagi selama ini dalam Januari masih secara onsite jam 4:30 pagi. Ibadah dalam bulan Januari khususnya juga pada minggu depan masih kita gabung pada sesi jam 10 ya, sesi kedua saja digabung pada minggu depan. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Januari 2021. Bagi siapapun kita yang belum dibaptis, segera mendaftarkan diri pada hari ini. Dan bimbingan baptisan diadakan setelah ibadah ini jam 11 di tempat ini. Jadi yang mau dibaptis, khususnya yang belum mendapat bimbingan, tidak pulang dulu, nanti akan tunggu di sini. Jam 11 nanti langsung diadakan bimbingan baptisan. Setelah ibadah kita selesai, semua kita tetap duduk, nanti akan dipandu oleh aser untuk kepulangan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama siapkan hati untuk datang kepada Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami yakini bahwa Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada bersama dengan kami. Dan hari ini kami mau naikkan sembah, pujian dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami. Semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Kami berikan pujian penyembahan yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang hadir di tempat ini. Terpuji Kau Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama nyanyikan pujian ini dari awal. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Terima pujian ini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi segenap jiwaku, segenap jiwaku. Sungguh besar Kau. Percaya Tuhan, kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan ku yakin, ku yakin, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Yesus, kami yakin dan percaya. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata. Haleluya. Kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kelepasan, kelepasan, oh, terjadi di sini. Mari menyembah Tuhan Bapak Ibu sekalian dengan sikap hati yang sungguh di hadapannya. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami hadir kuasa-Mu. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pandang kepada Tuhan kita yang ajaib. Pandang kepada Tuhan kita yang dahsyat. Yang kuasanya lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Kami naikkan penyembahan kami. Kami naikkan pujian kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, namamu Yesus yang kami agungkan. Haleluya, haleluya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Semua kita katakan, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, bagi Tuhan. Haleluya. Masih dalam posisi berdiri Bapak Ibu. Siapa yang yakin hari ini kita dikuatkan oleh Tuhan? Yang percaya katakan amin. Amin. Jadilah kuat. Katakan, dengarlah hai umatnya. Dengarlah hai umatnya. Dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita
janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kembalikan hati kita untuk datang berharap hanya kepada Tuhan. Lebih dari segalanya berharap pada Tuhan. Lebih dari segalanya andalkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Ya Yesus, mau menolongmu. Mari pandang pada Tuhan. Padamu ya mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Bersama angkat tangan kita, Tuhanku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Bersama bangkit berdiri, angkat tangan. Tuhanku percaya. Bawa seluruh hidup kita pada Tuhan Bapak Ibu. Berperkara di hadapan Tuhan, pandang Dia Allah penolong, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Hampiri Tuhan dengan penyembahan. Dekati Tuhan. Oh Yesus. Yesus ya. Haleluya. Terkoneksi dengan Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapa, hari-hari ini bangsa kami berduka karena situasi-situasi yang sedang terjadi. COVID-19 belum berakhir. Pesawat jatuh, gempa bumi, banjir. Bapa, kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan kecuali hanya percaya kepadamu. Karena kami tahu segala sesuatu turut bekerja bersama-sama
untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami, secara khusus bagi kami yang terpanggil, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mengasihi Tuhan. Sempurnakan hidup kami Tuhan di hadapan-Mu, sehingga hidup kami makin sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Yang di rumah juga yang menonton baik lewat Facebook dan juga YouTube, kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Baik yang di gereja ini, berikan tepuk tangan bagi mereka yang di rumah. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, seri firman Tuhan pada bulan Januari ini, koneksi. Dan hari ini kita bicara tentang koneksi ilahi. Karena hanya dengan terkoneksi Bapak Ibu, saudara bisa berbuah, saudara bisa BLT, berbuah, lebat, dan tetap. Hanya jika terkoneksi. Dan hidup itu tidak bisa tidak saudara, hidup itu adalah berbuah. Hidup itu berbuah. Dan untuk berbuah, saudara harus punya pikiran yang terbuka, ya, pakai akal. Lalu kemudian belajar berbicara, mempercakapkan firman. Dan yang ketiga nanti, saudara harus action, lakukan sesuatu. Kalau digambarkan seperti pohon, ya, berpikir itu adalah berakar ke bawah. Kita berakar, menyerap, menghisap sari-sari makanan dari bumi untuk sebuah tumbuhan. Lalu bicara mengenai bercakap-cakap, itu adalah daun dan bunga-bunga kehidupan. Tetapi yang ketiga adalah tindakan harus dilaksanakan supaya mendapatkan buah. Saudara tidak bisa hanya duduk saja. Dan untuk itu saudara harus menanam, menginvestasi waktu, kesabaran agar buah itu muncul. Ketika saudara mulai memberi waktu, melatih diri, saya melatih diri, maka hasilnya adalah saudara akan menjadi orang yang produktif. Orang yang berbuah. Jadi berbuah itu sama dengan produktif. Ada produknya, ada produksi. Kalau saudara buka toko lalu tidak ada yang membeli, tidak ada untung, itu namanya tidak produktif. Kita menanam padi, kita mengharapkan dapat padi, tapi ternyata hanya daun, lalu mati, itu tidak produktif. Jadi hidup itu adalah berbuah. Karena hanya dengan berbuah, saudaraku, bisa dikenal siapa saudara. Hanya dengan berbuah, saudara dikenal pohonnya apa. Kalau sebuah batang pohon berdiri di sini, tidak ada lagi daun, tidak lagi apa-apa. Kalau saudara dikenalkan, ini pohon apa? Saudara nggak kenal. Tapi ketika pohon itu berbuah dari buah. Lalu kalau sudah punya kartu, saudara harus punya kuota. Diberi kuasa untuk menikmati hal-hal surgawi dalam hidup kita. Nah, hari ini saya minta saudara untuk belajar dari firman Tuhan. Bila saudara terkoneksi dengan Allah dengan baik, dengan Tuhan, disitulah saudara terbukti sebagai orang yang memuliakan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 dan 8.
Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Persoalannya kita belum tinggal dalam Yesus, firman-Nya belum tinggal dalam kita. Yang tinggal dalam kita masih keinginan kita, belum keinginan Tuhan. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini saudara nanti bisa menemukan beberapa nama yang diberikan pada kita. Kita adalah ranting, kita adalah murid, kita adalah hamba, kita adalah juga sahabat. Dan di sini dikatakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, agar saudara sungguh-sungguh tahu untuk apa saudara ada di dalam dunia ini. Kita nyanyi bersama yuk. Ku cari kerajaan-Mu, ku cari kebenaran-Mu, itu yang terutama bagiku, bukti pengabdianku. Ku cari kerajaan-Mu, ku cari kebenaran-Mu, semua akan ditambahkan bagiku. Itulah janji bagiku. Mengasihimu, melayanimu, memuji, memuliakanmu seumur hidupku. Mengasihimu, melayanimu, memuji, memuliakanmu. Koneksi dengan Tuhan itu membuat kita melakukan apa yang dikatakannya. Kita ulang bersama-sama, melakukan apa yang dikatakannya, melakukan apa yang dikatakannya. Ketika kita mau melakukan apa yang dikatakannya, baru terjadi yang di luar jangkauan pikiran kita. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, namun kita baca ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Siapa itu yang mengatakan itu? Ibu Yesus. Kenapa Yesus berani berkata kepada pelayan-pelayan itu seperti itu? Karena Yesus langsung terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan Yesus. Kenapa Maria berani berkata apa yang dikatakan Yesus lakukan, apa yang akan terjadi? Maria sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah. Dia mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Mengubah air menjadi anggur itu bagi Yesus hal yang biasa. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, pasti terjadi sesuatu. Jadi akibat terhubung kita dengan Tuhan, kita bisa lakukan sesuatu. Maka hasilnya sangat luar biasa. Saudara harus terkonek dengan orang percaya, terkonek dengan Tuhan, terkonek dengan orang yang berdoa. Jadi saudara harus terkonek dengan Tuhan kita
Yesus Kristus. Satu saat ada seorang yang melamar pekerjaan, ya. Ketika dia melamar pekerjaan, dia buat surat dan tiba waktunya untuk wawancara. Direktur daripada perusahaan itu, perusahaan percetakan, bilang sama anak ini begini, kamu datang pada tanggal sekian, jam sekian, lalu wawancara. Pertama diminta oleh pewawancara adalah tunjukkan tanganmu. Tangannya itu tidak ada cacat, kukunya bagus, tangannya bagus, tidak ada tanda-tanda kasar, sangat bagus. Melihat itu, yang mau wawancara bilang begini, kamu dulu sekolah dapat beasiswa ya? Lalu dia bilang, saya nggak dapat beasiswa. Lalu siapa yang biayai kamu? Yang biayai saya adalah bapakku. Lalu apa pekerjaan bapakmu? Pekerjaan bapakku adalah tukang besi, tukang tempa besi, bikin pisau, bikin belati dan sebagainya. Lalu yang mau wawancara itu bilang begini, baik, kamu akan dipanggil, tetapi sebelum kamu dipanggil lagi, mulai sekarang kamu harus pergi menghadap orang tuamu dan kamu setiap pagi harus mencuci tangannya. Dan dia pulang ke rumah, orang tuanya ketika dia bilang anaknya begini, Pak, izinkan saya mencuci tanganmu setiap hari, karena hanya itu syaratnya saya masuk kerja. Diulurkannya tangannya, orang tua ini sangat kaget, tapi juga dia sangat bahagia. Pada waktu dicucinya tangan itu, anak ini mulai merasakan betapa kasarnya tangan ayahku. Betapa tidak lagi tanda-tanda yang bisa membuat dia lembut seperti tanganku. Lalu kemudian dia sadar, membeli buku tulis sampai dia jadi sarjana. Sesudah itu dia sadar bahwa bukan hanya aku mencuci tangan ayahku sekarang, tapi pagi-pagi benar dia pergi berangkat ke bengkel ayahnya. Dia bersihkan semua dengan tangannya. Ada bekas-bekas besi juga menusuk tangannya. Dan lama-kelamaan dia juga lihat tangannya sudah mulai banyak tanda-tanda. Dan dia kembali kepada perusahaan di mana dia akan melamar. Apakah kamu sudah melakukan apa yang saya sudah katakan? Dan bagaimana kamu melakukannya? Ketika saya mencuci, membersihkan tangan ayahku setiap hari, dan aku ambil keputusan bukan hanya mencuci tangan ayahku, tapi juga aku membersihkan pabrik tempat kerja ayah. Dan yang mau wawancara bilang, dan sekarang kau sudah tersambung. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini membuat kita memahami bahwa tersambung dengan orang tua membuat anak ini terpromosi. Apalagi kalau saudara tersambung dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat tangan yang terpaku. Saudara lihat apa yang dilakukan Yesus bagimu. Saudara lihat karya bagaimana Tuhan menempa engkau menjadi seorang Kristen. Darahnya tercurah, tangannya terpaku bagimu. Maka ketika engkau tersambung dengan dia, kau baru bisa merasakan bahwa dia lakukan itu segalanya untukku. Dan ketika Yesus saja rela menyerahkan darahnya bagimu,
Dan dia juga akan menyerahkan segalanya apa yang kau butuhkan. Mari kita belajar tersambung dengan Yesus, tersambung dengan keluarga kita. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kalau kita tersambung, terkoneksi dengan baik dengan Tuhan, maka koneksi dengan baik itu membuat kita tetap tinggal dalam firman, tinggal dalam perkataan Tuhan. Kejadian pasal 3 mengkisahkan pada kita bagaimana Adam dan Hawa tadinya tersambung dengan Tuhan. Mereka punya hubungan yang intim, sangat intim, berkomunikasi. Maka mereka jauh dari Tuhan. Dan walaupun demikian, saudaraku, Kejadian 38 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Itulah kasih. Allah mau connect dengan kita. Berapa lama engkau suka meninggalkan Tuhan? Dan engkau sendiri menjadi ketakutan, engkau bersembunyi dan tidak bisa lagi berhadap dengan Tuhan. Tapi hari ini jika waktu ini diberikan kepadamu tersambung dengan Tuhan lagi, Tuhan tetap berkata kepada engkau, saudaraku, di mana engkau? Di mana engkau di awal tahun ini? Di mana engkau 2021 ini? Jangan berdosa, tetap connect dengan Tuhan. Karena hanya jika engkau terkonek, terhubung dengan Tuhan, engkau pasti berbuah. Engkau akan rasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berencana tinggalkan Tuhan. Tetaplah setia, walaupun situasi tidak menyenangkan, gelombang kehidupan makin keras, badai menerpa kita makin tidak tertahankan. Di sana sini terjadi kesulitan demi kesulitan di dunia ini, tapi jadikan itu sebagai mengingat Tuhan ingat sama kita. Di penjara dia bertemu dengan orang yang bersalah, seorang juru minuman raja dan seorang yang memberi roti setiap saat. Mereka dipenjarakan sama-sama, mereka menjadi fellowship, terkomunikasi, orang berdosa dengan orang tidak berdosa. Dan satu saat dua sahabatnya itu yang dipenjara bermimpi. Yang satu orang bermimpi, aku sedang memetik anggur, memetik buah, dan aku berikan kepada raja, dan raja menikmatinya. Dan Yusuf mulai menafsir, dan benar 3 hari lagi engkau akan dilepaskan kembali kepada pekerjaanmu. Tetapi sangat menyedihkan. Yusuf dalam Kejadian 40 ayat 14, Kejadian 40 ayat 14, namun bila keadaanmu sudah baik, ingatlah aku dan lakukanlah kebaikan padaku dengan menceritakan tentang aku kepada Firaun, dan tolonglah aku keluar dari rumah ini, dari penjara ini. Saya tanya saudara, tapi apakah orang itu ingat kepada Yusuf? Tidak ingat. Baru kemudian sesudah ada peristiwa Firaun bermimpi, ketika bangsa sudah kacau balau karena terjadi kesusahan. Semua ahli-ahli sudah dikumpul, tidak lagi jalan keluar. Aku ingat dulu ada orang bisa menafsir mimpi. Itulah Yusuf. Yusuf tersambung dengan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Yusuf tersambung dengan Tuhan walaupun dia sedang di penjara. Yusuf tersambung dengan Tuhan, dan ketika dia tersambung, terkoneksi dengan Tuhan, ada saatnya Tuhan ingat dia dari penderitaannya, dan Tuhan ambil dia dari penjara untuk menafsir mimpi, dan ia menjadi penyelamat Firaun
dan penyelamat bangsa Mesir. Karena orang yang terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan tempatkan kepada posisi yang baik. Karena Tuhan mengingat dia. Aku mau menyampaikan kepadamu pada hari ini kata-kata profetis, kata-kata nubuatan. Di mana engkau sedang berada sekarang? Apa posisimu sedang sekarang? Mungkin engkau merasa terbuang dan engkau berkata, aku sesungguhnya benar. Tapi kenapa aku disalah tafsir? Disalah duga dengan aku. Kenapa aku seperti ini? Pangkatku tidak naik-naik karena aku disalah mengerti. Tapi ingat saudara, orang bisa salah mengerti dengan kita. Orang bisa tidak peduli dengan kita. Tapi Tuhan tidak pernah tidur. Dia tahu kita. Asal kita tersambung dengan dia. Dia angkat engkau pada waktunya. Asal engkau tersambung dengan Tuhan. Jangan menggerutu, jangan merasa bahwa Tuhan sedang membuang saya. Di dalam segala sesuatu tetaplah bersyukur. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha adil. Kiranya firman ini membuat saudara hari ini sangat terhibur. Bahwa saudara tahun 2021 apapun keadaan, kita seolah-olah terbuang, kita seolah-olah tidak berdaya, kita seolah-olah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi jika kita masih tersambung dengan sumber kehidupan, dengan Yesus Kristus yang berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah kebangkitan dan hidup, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang benar. Aku berkata kepadamu hari ini, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya. Oh, rahasi. Mari berdiri di hadapan Tuhan, muliakan Tuhan. Apapun terjadi tetaplah terhubung dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan. Apakah engkau sedang sakit hari ini? Jangan jadikan penyakitmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi jadikan itu menjadi kesempatan. Engkau dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Kasihi tetap Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Angkat tanganmu dua-dua. Oh lala mengasihimu. Oh lala. Mengasihimu. Melayanimu. Memuji, memuliakanmu seumur hidupku. Oh haleluya. Melayanimu. Memuji, memuliakanmu sampai di ujung nafas. Berbuah lebat. Biar Tuhan senang, biar Tuhan dimuliakan dalam setiap situasi kita. Sekalipun hidup tidak menyenangkan di dunia ini, tapi tetaplah terhubung dengan Tuhan. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, Dia sudah lakukan sesuatu bagimu. Kau hidup bersama dengan Tuhan. Adakah di antara engkau merasa sangat jauh dari Tuhan hari-hari ini? Ayo, kembalilah, balik sama Tuhan. Ingat, Tuhan kadang izinkan sakit penyakit. Itu hanya cara Tuhan mencubit engkau sedikit supaya berkata, ayo dekat dengan aku. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Dia tetap manggil kita, di manakah engkau? Di mana posisimu sekarang? Yang di rumah juga di mana engkau berada? Jangan jadikan COVID-19 ini membuat engkau menjadi jauh dari Tuhan. Dan engkau kesempatan berkata, saya tidak mau datang kepada Tuhan. Jangan. Jadikan itu sebagai kesempatan kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Dia sementara Ia berkenan ditemui. Mari kita nyanyikan sekali lagi mengasihimu. Saya minta Ibu Gembala berdoa.
mengasihi, Memuji, memuliakanmu sampai ujung nafasku. Kami bersyukur bagimu ya Tuhan, pada siang hari ini lawatanmu, jamahan dan urapanmu yang kau turunkan bagi setiap kami. Setiap kami yang membuka hati bagimu, setiap kami yang mengizinkan Allah menjamah dan melawat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan kau sedang bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tidak kau biarkan kami jauh daripadamu ya Tuhan. Kau sedang menarik kami untuk dekat padamu dan semakin dekat. Dan akhirnya menyatu denganmu ya Tuhan, bersama dengan Rohmu senantiasa. Sehingga hidup kami selalu dekat dalam kuasa, dalam kasih dan persekutuan yang indah denganmu ya Bapa. Kami percaya Tuhan kau sedang terus akan membawa kami lebih lagi memahami kehendak-Mu yang luar biasa atas kami. Sehingga akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bertumbuh, berbuah lebat dan bertetap buah kami di hadapan-Mu ya Allah. Allah dahsyat luar biasa. Dan terus membawa kami ya Tuhan bila ada di antara kami dalam kesulitan dan masalah hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya kau sedang membawa kami, menyadarkan kami. Untuk kami datang padamu ya Tuhan. Untuk kami berserah padamu dan melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kami. Allah yang baik, Allah punya rancangan yang baik, rancangan-Mu indah ya Tuhan. Saat ini juga kami percaya Tuhan, kasih Tuhan yang nyata, yang luar biasa tercurah dalam hidup kami. Sertai dan berkati terus hamba-Mu ya Bapa yang kau pakai untuk menyalurkan firman-Mu. Kuat kuasa ilahi terus menyertai hamba-Mu. Demikian setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Kita beri tepuk tangan, haleluya. Tuhan berkati, silakan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita persiapkan diri kita untuk membawa persembahan kita bagi Tuhan. Amplop-amplop yang sudah tersedia pada kursi kita masing-masing dapat kita gunakan. Dan bila belum digunakan dapat ditinggalkan saja. Dan pada hari-hari ini Bapak Gembala yang ada pada lubangnya sudah tersedia, kita dapat mengaturnya dengan baik. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang kau berikan bagi kami. Kami percaya berkat-Mu selalu baru. Tidak berkekurangan orang yang berharap padamu ya Tuhan. Dan kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Perpeloncapan syukur kami, persembahan khusus kami. Tuhan lalu yang Tuhan taruhkan pada Bapak Gembala kami di sini. Untuk proyek-proyek pada gedung ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Allah yang baik, Allah yang dahsyat memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami beri dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita bawa persembahan kita ke depan. Bapak Ibu Saudara kekasih, bagi Bapak Ibu Saudara yang 2 minggu ini ya belum mengambil ayat mas, pada hari ini masih diberikan kesempatan. Tapi sebelumnya ada hal yang masih kita harus ingatkan lagi dan kita perlu perhatikan dan kita tambahkan.
Pada hari Minggu depan kita masih dalam ibadah jam 10. Mari Bapak Ibu mengatur waktunya, kesempatannya dengan baik lagi. Kemudian kita akan melaksanakan baptisan air pada tanggal 28 Januari. Itu hari Kamis. Karena situasi Covid ini kita tidak tahu keadaan di luar sana pada hari-hari weekend itu mungkin penuh. Jadi kita harus mengambil hari yang kosong lengang ya, 28 Januari hari Kamis. Jadi atur dengan baik bagi yang belum dibaptis. Dan hari ini mendapat bimbingannya jam 11 bagi yang belum dibimbing. Hari ini jam 11 dan minggu depan. Dan segera mendaftarkan diri, segera mengambil kesempatan. Baik yang mau melayani, yang sudah melayani, apalagi yang baru juga bergabung di sini, segeralah ambil kesempatan ini. Karena Tuhan masih memberikan waktu yang indah bagi kita sekalian. Hari ini juga akan dilaksanakan pembubaran panitia Natal ya. Di lantai 2 ya, lantai 2 setelah ibadah ini tentu selesai ya. Bapak Ibu yang belum mendapatkan bingkisan dan kalender juga nanti tunggu di lantai 2, jangan terus pulang, nanti tidak bisa segera tidak bisa segera dilayani kalau Bapak Ibu segera pulang. Jadi tunggu di lantai 2, duduk di sana. Di lantai 2 kalau Bapak Ibu turun, melihat di sana itu ada pemanas air. Itu adalah tempat air yang sudah dimasak dan terlalu panas ya, dan muatannya juga cukup banyak, berapa liter. Jadi kepada kita sekalian boleh diberi kesempatan menikmati hoti ya, air panas, air teh manis, tapi masih teh. Kopinya memang ada juga kopi. Jadi cafe break mau dibilang begitu ya boleh juga lah. Tapi bukan kafe ya, bukan kafe tapi baru coffee break mungkin boleh lah, bisa ada tehnya juga. Jadi Bapak Ibu jangan buru-buru pulang, boleh situ duduk sebentar sendiri dan duduk sudah tersedia. Kita mengucapkan terima kasih atas terlaksananya perayaan ucapan syukur Tahun Baru dan Natal ya dari Gereja Bait Indonesia BPDGB Sumatera Utara Aceh di tempat ini. Bersyukur untuk bantuan doa dari Bapak Ibu Saudara. Dan juga ada Bapak Anda di sini, para pejabat yang sudah ikut bersama, Mbak Ibu Mime, Bu Lamse, dan remaja-remaja, pemuda yang ikut membantu di tim musik. Kita bersyukur pada Tuhan, dan ada juga satu keluarga dengan spontan memberikan persembahannya. Ya luar biasa. Datang dengan buru-buru setelah ibadah, luar biasa. Karena momen-momen seperti ini tidak akan kembali lagi. Luar biasa. Bapak Gembala selalu berkata, kita buat excellent, walaupun ini mendadak, walaupun sifatnya darurat, ya dengan waktu yang mepet begini. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kita yang luar biasa. Ya. Kita harus menyiapkan konsumsi, Ibu Mime sudah menyiapkan yang terbaik, kita siapkan juga snack, dan ketika kita punya rencana seperti itu, sponsor-sponsor pun datang ya, Pak Dar ya, sponsor-sponsor datang, Tuhan tidak mempermalukan dan Tuhan tidak membiarkan. Saya bilang, Tuhan saya mau bikin ini. Di mana ini adanya? Saya bilang sama Bapak, di mana ada ini? Suasana masih tahun baru, masih tutup-tutup toko. Saya bilang ini di Sambu pasti ada. Saya berjalan Bapak Ibu dari toko ke toko itu hampir 2 jam jalan kaki. Baru kali itu seumur-umur saya mutar dari pajak ikan, ke Medan Mall, ke belakang kemana. Oh udah habis Bu, oh enggak ada Bu, ini Bu. Tuhan saya tidak mau pulang kosong, saya tidak mau pulang kosong, saya tidak mau pulang kosong Tuhan. Dan 2 jam, saya lihat-lihat sendal saya ini copot nggak ya, nanti toko, saya mampir lagi di toko, waduh gimana malu-malu ini sendal copot. 2 jam tidak copot sendal saya, dan dari toko ke toko dan dapat. Saya bilang kami harus memberikan servis bagi hamba Tuhan yang datang, tidak seperti jemaat biasa tentunya, mereka hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk datang di tempat secara onsite. Yang lain tuh secara online tuh sampai ribuan mungkin, tapi yang datang di tempat ini hanya onsite sedikit. Jadi kalau sedikit pun tidak kami layani dengan baik, wah rugi sekali kami. Tidak menggunakan momen ini dengan baik. Jadi ternyata dapat. Itu hanya goodie bag. Goodie bag itu hanya satu toko yang buka di seluruh Sambu Medan Mall. Pajak kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan ayat emas akan mengambilnya pada peti yang ada di tengah. Ya. Kami izinkan semua Bapak Ibu yang belum mengambil ayat emasnya silakan.
Nanti Christian akan membaca satu ayatnya, Ibu Kapanjaitan satu, jadi ibu dan anak, kemudian dari Binjai 2, ibu dan anak juga ya, keluarga dari Panjaitan sama borunya ya juga maju. Ibu Panjaitan kan dari Binjai? Ya berdua, keluarga Panjaitan juga sini. Jadi 4 orang kami izinkan untuk membaca di sini, yang lain baca sendiri, dan kalau itu menjadi sesuatu yang luar biasa, laksanakanlah dengan ucapan syukur. Christian, ayo, ya. Ya, silakan Bu. Boleh membacanya? Mazmur 19 ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oh haleluya, kita beri tepuk tangan. Oh dahsyat firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Oh tepuk tangan lagi luar biasa, asalkan dekat melekat pada Tuhan. Oh sesuai firman Tuhan hari ini. Boleh geser Bu? Iya. Ya silakan. Ya geser. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Ya, kita beri tepuk tangan menerima kasih karunia Allah untuk tetap semakin berserah. Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotaku. Ye, Tuhan tidak lama lagi akan datang, amin. Secara pribadi COVID ini juga sudah Tuhan panggil satu persatu, baik secara umum nantinya pengangkatan, tetap pegang apa yang ada pada kita sekalian, amin. Dari Binjai semua semangat, amin. Pegang yang ada padamu, jangan luntur. Tuhan berkati, silakan Bapak Ibu kembali ke tempat. Mari kita akan akhir ibadah kita berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu, kemurahan, kebaikanmu yang kami rasakan dalam ibadah hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkat-berkat-Mu yang tak habis-habisnya atas hidup kami sekalian. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tetap menolong kami, mampukan kami berjalan menurut kehendak-Mu dan rencana-Mu ya Tuhan. Pada tempat ini juga kami bawa Tuhan saudara-saudara kami, baik sewarga, sebangsa, yang sedang dalam keadaan kesusahan Tuhan karena bencana-bencana yang terjadi menimpa mereka. Mereka kehilangan keluarga yang mereka kasihi. Ada korban-korban nyawa Tuhan, korban jiwa di tengah-tengah bencana di beberapa kota di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami bawa ya Tuhan untuk Sulawesi Barat, kami bawa Kalimantan dan tempat-tempat lain ya Bapa yang mereka sedang menangis. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih setia Allah menjangkau mereka, agar mereka Tuhan mendapatkan kekuatan, pertolongan, penyertaan-Mu dalam kekuatan mereka ya Bapa. Sehingga hari demi hari mereka semakin percaya akan kasih setia Tuhan, akan Allah, akan Yesus Juru Selamat yang mampu menolong dan melepaskan setiap kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk acara nantinya, pembubaran panitia Natal. Tuhan Allah yang menyatukan seluruh panitia yang sudah bekerja dalam acara Natal kami secara corona, secara COVID tahun ini Tuhan. Kami percayakan juga rencana baptisan pada tanggal 28 Januari ini Tuhan. Allah yang persiapkan anak-anak-Mu yang mau melaksanakan perintah-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, juga sudah terlaksananya Tuhan acara syukuran Natal Tahun Baru dari BPDGB Sumatera Utara Aceh di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau siapkan. Untuk keluarga dari jemaat di sini yang sudah dengan spontan mempersembahkan partisipasinya Tuhan, berkatilah dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu ke sorga. Sebelum saya berdoa, saya mau sampaikan pesan khusus bagi saudara. Ibadah kita pada hari ini ditayangkan lewat Facebook dan juga YouTube. Saudara yang diberkati lewat pelayanan ini, dan diberkati juga dengan firman Tuhan. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa bagikan kepada teman-teman agar mereka juga diberkati. Bagi ke keluarga, bagi ke teman-teman. Apa yang kau dapatkan bagikan pada mereka supaya mereka diberkati.
baik di Facebook maupun di YouTube. Dan tanggal 1 yang akan datang, tanggal 1 Februari, saya akan memimpin saudara semuanya berdoa setiap pagi dengan sebuah program jumpa. Jum di waktu pagi, jam 4:30 sampai 5:30. Karena saudara juga perlu dekat dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya, biarlah kami terus terkonek dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan Yesus, connecting dengan Tuhan. Karena hanya Engkau kehidupan. Tetap menjaga jarak dan gunakan masker. Tuhan Yesus memberkati.